Fakta tentang kedatangan para imigran dari Yaman datang ke Nusantara dan di Indonesia dilabeli sebagai sebutan Habib, kemudian mereka juga mengaku sebagai zuriyah Nabi tapi tidak terbukti, itu ternyata faktanya sangat menarik. Karena ternyata mereka itu datang ke Nusantara itu bukan untuk dakwah, tapi untuk mencari penghidupan atau mencari pekerjaan. Ini ada sebuah penjelasan dari seorang sejarawan bernama Gus Islam Al-Qudusi. Kita simak bersama videonya. 1800 atau abad ke-18, gelombang kedua imigran Yaman datang ke Indonesia. Jadi tahun 1800 atau abad ke-18, gelombang kedua imigran dari Yaman datang ke Indonesia. Itu artinya memang sebelum mereka datang itu sudah ada gelombang yang dulu datang. Jadi ini gelombang yang kedua itu tahun 1800-an. Posisi Belanda agar bisa menjajah Indonesia dengan seterusnya. Jadi jelas ya, yang gelombang kedua yang datang tahun 1800-an itu memang didatangkan oleh Belanda untuk membantu memperkuat Belanda dalam rangka menjajah Nusantara. Tetapi oleh para habib, mereka menyatakan bahwa kedatangan mereka di abad ke-18 itu untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Ya, kalau kita lihat selama ini memang banyak dari mereka yang menyatakan bahwa mereka itu datang ke Nusantara. Katanya nenek moyang mereka datang ke Nusantara itu untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Namun ternyata faktanya berdasar sejarah itu ternyata mereka itu didatangkan oleh Belanda. Yang katanya berdakwah di Nusantara pada abad 18 itu tidak bisa kita terima, karena pada kenyataannya mereka datang ke Nusantara adalah mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah di negara Yaman sana, negara asalnya, mereka dalam keadaan fakir dan miskin, kekurangan segala keperluan hidupnya. Jadi memang jelas ya, faktanya seperti itu ya. Mereka itu para Habib itu adalah para imigran dari Yaman yang datang ke Nusantara itu untuk memperbaiki kehidupan. Istilahnya kalau masa Orde Baru dahulu itu ada namanya transmigrasi. Tapi ini adalah dari luar negeri ke negara lain. Jadi dari Yaman ke Nusantara. Kalau transmigrasi kan misalkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau ke Sumatera atau ke tempat lainnya. Tapi ini dari Yaman ke Nusantara. Dan ketika itu Nusantara itu memang sesuatu negara yang sangat menarik karena di situ ada rempah-rempah, ada kerajaan-kerajaan mewah dan menjanjikan jika orang itu datang ke Nusantara untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Melakukan perpindahan atau hijrah ke Nusantara. Bukti kalau mereka datang ke Indonesia jelas, tapi kalau bukti berdakwah itu kita pertanyakan. Ya betul, bukti kalau mereka itu datang ke Nusantara itu jelas ada buktinya. Tapi kalau bukti kalau mereka itu datang ke Nusantara untuk dakwah, lah ini kita pertanyakan. Kenapa? Karena mereka ternyata ketika ada di Indonesia ini tinggalnya di tempat-tempat di daerah-daerah di mana di situ masyarakatnya sudah berekonomi maju. Dan ini memang data yang valid. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, mereka ini para habaib itu kan membuat kelompok-kelompok dan lokasinya itu pasti berada di daerah yang berekonomi tinggi atau berekonomi maju. Jadi misalkan pusat perdagangan atau pasar atau apa yang kehidupan masyarakatnya itu sudah maju, sudah kaya-kaya. Jadi jarang kalau kita lihat kumpulan habib yang tinggal di daerah yang terpencil, yang miskin, itu jarang. Jadi kebanyakan mencari daerah-daerah yang ramai, yang perekonomiannya itu sudah maju. Karena sudah berada di zona ekonomi yang sudah maju, sudah makmur, maka mereka bisa mengeruk keuntungan berdagang di sana
Nah, ini yang ngeri. Ini menurut penjelasan dari Gus Islam Al-Qudusi, itu mereka itu berdagang, tapi bukan berdagang minyak wangi atau berdagang karpet atau berdagang apa, tapi berdagang agama. Ya, ini yang sangat mengerikan dan ini sangat berbahaya. Sebab kalau mereka sudah berdagang agama, ini sebuah hal yang harusnya itu kita beritahukan kepada masyarakat luas. Jadi jangan sampai orang itu tertipu dengan jualan agama mereka. Karena selama ini kan mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Namun begitu ada kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, mereka itu tidak bisa membantahnya. Kemudian ada alternatif lain, yakni tes DNA. Dan hingga saat ini mereka juga belum berani mendeklarasikan diri, menyatakan diri dari hasil tes DNA yang konon katanya sudah dilakukan oleh segelintir oknum dari mereka. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita rakyat Indonesia. Jadi misalkan kalau mereka itu benar-benar dzurriyyah Nabi, otomatis jika misalkan debat ilmiah itu tidak mampu, kemudian sudah melakukan tes DNA, harusnya berani mengumumkan, menyatakan diri ke publik bahwa mereka itu dzurriyyah Nabi atau bukan. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Berdagang agama tentu akan memperoleh imbalan untuk hidup enak, untuk bisa tidur nyenyak dan menikmati apa yang menjadi keinginannya. Ya memang seperti itu. Kalau berdagang agama itu memang keuntungannya banyak, tapi siksanya di akhirat itu juga lebih banyak, lebih bahaya. Apakah tidak takut dengan hal seperti itu? Dan itu bisa kita lihat mereka di posisi-posisi di mana masyarakatnya sudah maju. Nah, di daerah-daerah itulah masyarakatnya sangat fanatik terhadap para habib karena didoktrin, karena diiming-imingi, karena diberi khayalan, karena diberi janji-janji masuk surga. Ya ini yang berbahaya. Jadi ada janji-janji atau doktrin masuk surga jika mau menuruti apa saja keinginan mereka. Ini kan sangat mengerikan. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Padahal mereka juga mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ini kan sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka hanya dagang agama demi memperoleh keuntungan dunia. Tetapi di daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang di mana masyarakatnya mengandalkan dari mengolah tanah, bercocok tanam, atau melaut mencari ikan, mereka tidak ada yang datang ke sana karena masyarakatnya masyarakat miskin, dan masyarakat miskin tidak mungkin akan memberikan kehidupan yang baik bagi para habib. Dan ini juga fakta lagi. Mereka ini kan ada di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang menjadi pusat perekonomian. Jadi jarang dan tidak ada mungkin ya, kalau mereka itu tinggalnya itu di daerah-daerah pedalaman, atau misalkan ada yang berprofesi sebagai nelayan, itu kan jarang. Atau misalkan jadi petani, itu kan jarang. Dan mereka itu tinggalnya itu juga di komplek-komplek yang ramai tadi, bukan di komplek-komplek yang pedalaman, di daerah pedesaan, daerah nelayan, dan lain sebagainya. Di Demak misalnya, Demak itu adalah kota wali karena dikenal Masjid Agung Demak itu dibangun secara bersama-sama oleh Wali Sembilan dan tentunya wali-wali yang lainnya. Di sana ada makam Sunan Kalijogo. Di Demak ini masyarakatnya hidup bercocok tanam, hidup dengan alam, susah, maka Habib tidak pernah datang ke sana. Oh, jadi seperti itu ya faktanya ya. Dan memang ya di daerah Demak itu kan sejak dulu menjadi pusat peradaban Islam ya, menjadi pusat penyebaran Islam. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, itu kan Wali Songo, itu jumlahnya 9. Itu kan membangun sebuah masjid, Masjid Demak namanya. Dan mereka para Wali Songo itu semua terlibat. Dan di situ terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Demak.
Jadi bisa dikatakan Demak kala itu menjadi basis penyebaran Islam oleh mereka para Wali Songo. Sehingga jika para Habib ini datang ke Demak, ya otomatis tidak punya tempat di sana. Karena para Wali Songo itu datangnya itu lebih dulu daripada para Habaib ini. Mereka para Wali Songo itu kan datang ke Nusantara itu jaraknya sekitar 500 tahunan lebih sebelum para Habaib ini didatangkan oleh Belanda. Misalnya mereka datang ke sana, tentu mereka akan kalah ilmunya, karena orang-orang Demak itu sungguh sangat berilmu. Ya, ini sangat setuju sekali. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, para Wali Songo itu menyebarkan Islam itu dengan hati-hati, dengan teliti, tanpa menghilangi tradisi, adat dan budaya yang ada. Tapi adat dan budaya yang ada itu dimasuki ajaran Islam, sehingga orang-orang di Nusantara kala itu tidak menyadari kalau mereka itu sudah melakukan atau menjalankan ajaran Islam itu sendiri. Ini kan trik hebat yang dilakukan oleh mereka para Wali Songo. Dan para Habaib ini kan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sehingga jika misalkan para Habaib ini mau datang ke Demak atau mau tinggal di Demak dan dijadikan tempat untuk mencari rezeki mereka, ya otomatis mereka tidak laku. Karena di situ adalah basisnya para Wali Songo zaman dahulu. Memahami budaya, menjalankan tradisi yang sangat kuat. Sehingga di Demak itu tidak ada orang yang kenal Habib. Habib nggak mau datang ke Demak. Kalau datang ke sana, pasti dia akan dinyinyiri. Ya, faktanya memang seperti itu. Kalau datang ke Demak ya cuma dinyinyiri ya. Karena di sana kan banyak sekali ulama-ulama hebat yang masih nyambung kepada Wali Songo, masih keturunan Wali Songo. Dan Wali Songo itu kan dzurriyyah Nabi yang asli yang ada di negeri ini. Karena berdasar data terbukti, berdasar kitab nasab terbukti, berdasar tes DNA juga terbukti bahwa para dzurriyyah Wali Songo itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Makanya sekarang kan semakin lama semakin terkuak siapa sebenarnya para Ba'alawi ini. Dan belakangan juga ada berita yang beredar bahwa ternyata beberapa oknum dari mereka, sebagaimana penjelasan dari Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya, bahwa beberapa orang dari Ba'alawi itu melakukan tes DNA itu ternyata hasilnya itu nyambungnya itu ke ras Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi. Ini kan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Karena selama ini kita kan dicekoi atau didoktrin bahwa para Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Namun ketika kita melihat perjalanan hidup mereka, banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama, otomatis hati nurani kita itu menolak dan bertanya, benarkah mereka para Habaib ini adalah dzurriyyah Nabi? Kemudian muncul kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab para Habaib itu ternyata terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan ini sudah final. Sehingga sekarang bagaimana? Sekarang yang kita anggap sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli yang ada di Nusantara ini adalah mereka para dzurriyyah Wali Songo. Karena para dzurriyyah Wali Songo ini merupakan penyebar Islam yang dahulu gencar menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan penduduk Nusantara mencapai 85% atau 90% dari penduduk yang ada saat itu. Kemudian kembali ke video awal tadi tentang fakta bahwa para Habaib itu datang ke Nusantara itu karena untuk mencari penghidupan atau untuk mencari rezeki. Ya, itu harus kita ungkapkan apa adanya. Jadi misalkan para Habaib masih berkilah bahwa mereka itu datang ke Nusantara untuk berdakwah, ya itu sudah ketinggalan. Karena sebelum mereka itu datang ke Nusantara untuk berdakwah, itu Nusantara sudah Islam. Yang mengislamkan itu mereka para Wali Songo. Jadi kalau mau dakwah, itu dakwah apa? Dan sekarang itu tugasnya generasi muda itu untuk menghidup-hidupkan kembali tradisi yang masih ada saat ini. Tradisi warisan budaya peninggalan Wali Songo yang selama ini mungkin hampir dilupakan. Sebab datangnya budaya-budaya dari Timur Tengah yang ternyata itu malah menggerus atau menghilangkan atau merusak tradisi yang ada di negeri ini. Jadi jangan sampai negara kita, Indonesia, Nusantara itu kehilangan jati diri karena masuknya para Habaib dari Yaman yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi tapi tidak ada bukti.